indikator penting menuju negara maju adalah penyediaan dan modernisasi transportasi publik. Semakmur apapun suatu negara, tanpa transportasi publik yang memadai, maka negara itu hanya akan berkutat di zona negara berkembang. Dan moda transportasi publik yang berskala massal, cepat dan terjangkau adalah kereta api. Di sini, Indonesia sedang berusaha mencapai targetnya. Itulah yang akan menjadi tema kami dalam video kali ini. Pernah nggak kalian naik kereta api sebelum tahun 2009? Jangankan kereta antar daerah, untuk yang tinggal di ibu kota, kalian pasti tahu bagaimana kondisi kereta api Jabodetabek saat itu. Semrawut, kumuh, dan jauh dari kata nyaman. Pengamen dan pedagang asongan muncul di setiap stasiun. Copet berkeliaran di mana-mana, dan pemandangan paling epik ialah bagaimana penumpang duduk berdesak-desakan di atas gerbong kereta. Sangat berbahaya. Padahal itu kereta ibu kota. Bayangkan, sekelas ibu kota negara saja, kondisi keretanya seperti itu. Bagaimana dengan di daerah-daerah? Kondisi keretanya seperti itu. Bagaimana dengan di daerah-daerah? Karena situasinya hampir sama, Indonesia bahkan dikatakan selevel Bangladesh dalam hal pelayanan kereta api. Jorok, kumuh, dan tidak teratur. Sebelum tahun 2009, sepertinya sulit meramalkan akan terjadi perbaikan. Masyarakat pun enggan untuk berubah. Naik kereta tanpa tiket, bayar di gerbong, makan, buang sampah, dan merokok di dalam kereta api adalah hal biasa. Di titik itu, membayangkan negara ini menjadi lebih baik saja rasanya terlalu muluk-muluk. Apalagi bermimpi menjadi negara maju, sepertinya mustahil. Bukan saja kondisi fisik kereta yang kumuh dan tidak terurus, tapi juga seluruh manajemen perkeretaapian di negara ini sangat buruk. Tapi, itu dulu. Sekarang lihat bagaimana kita berevolusi. Tak sampai 15 tahun, sejak Ignatius Jonan duduk sebagai pemimpin perusahaan kereta api negara, atau PT KAI, dengan tangan dinginnya, dia melakukan perubahan besar-besaran. Dari pengelolaan yang semrawut, berubah menjadi salah satu negara dengan fasilitas kereta api berkualitas di Asia Tenggara. Bahkan masuk dalam 10 besar pelayanan kereta api terbaik di Asia Pasifik, menurut World Economic Forum. Kereta listrik Jabodetabek juga dibenahi dari sistem kerja, pelayanan, dan juga modernisasi stasiun. Peron-peron direvitalisasi, begitu juga gerbong kereta yang ditata senyaman mungkin. Setelah itu, negara ini juga memperluas moda transportasi berbasis rel dengan pembangunan MRT dan LRT yang menghubungkan ibu kota Jakarta dengan kota-kota penyangganya seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor. MRT dan LRT Jakarta direncanakan untuk terus memperpanjang rutenya, yang bisa dikatakan sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia adalah pembukaan jalur kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan kecepatan mencapai 420 km per jam. Sebuah terobosan yang fenomenal untuk ukuran negara yang dulunya dianggap selevel Bangladesh dalam hal pelayanan kereta api. Negara ini berubah menjadi negara yang mengenalkan pelayanan kereta api yang lebih modern, canggih, terintegrasi, dan juga cepat. Jadi, jika 15 tahun lalu kalian duduk di stasiun Manggarai menunggu kereta menuju Bogor, barangkali perubahan yang terjadi hari ini bahkan tidak masuk dalam imajinasi kalian saat itu. Selain di Pulau Jawa, PT Kereta Api Indonesia juga melakukan reaktivasi jalur-jalur kereta api di Sumatera dan Sulawesi. Tercatat 5 provinsi di Sumatera saat ini sudah memiliki jalur kereta api aktif, seperti Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Kota Palembang di Sumatera Selatan bahkan merupakan daerah yang memiliki jalur LRT pertama di Indonesia. Rencana pembangunan kereta api Trans Sumatera terus digulirkan sebagai upaya konektivitas seluruh pulau. Bagian Pulau Sumatera yang sedang dalam rencana pengerjaan antara lain kereta yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Dramas Raya di Sumatera Barat, melewati Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Bungo. Kemudian juga kereta api yang akan menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan yang bermula dari Pelabuhan Bai sampai kota Lubuk Linggau. Di Provinsi Riau, jalur yang akan dibangun
Sementara di Pulau Sulawesi, proyek kereta api Trans Sulawesi menjadi salah satu target penting yang dikejar pelaksanaannya. Proyek itu dapat menghubungkan Sulawesi bagian utara, yaitu kota Manado, dan Sulawesi bagian selatan, kota Makassar. Tahun ini telah dioperasikan kereta Makassar-Parepare dengan jarak sekitar 146 km yang diharapkan sebagai langkah awal pembangunan kereta lintas Sulawesi yang dapat menghubungkan seluruh kota-kota di pulau itu. Bayangkan, jika dari Makassar kita bisa menuju Manado melewati Mamuju, Palu, Donggala, Gorontalo, Kota Mobagu, Manado bahkan sampai ke Bitung. Atau bayangkan jika kita bisa dari kota Kendari sampai ke kota Lumbuk, bagian timur Pulau Sulawesi. Untuk Pulau Kalimantan, karena struktur utamanya sebagian besar adalah tanah gambut dan rawa, sehingga sedikit menyulitkan untuk pembangunan jalur kereta api. Namun belakangan, pemerintah Indonesia merencanakan ulang pembangunan kereta api Borneo setelah Rusian Railways menarik diri. Proyek pembangunan jalur kereta api Borneo sepanjang 203 km senilai 53,3 triliun nantinya akan melintasi Kabupaten Penajem Pasar Utara, Kabupaten Kutai, sampai kota Balikpapan. Begitu juga di Papua, pemerintah Indonesia sedang merencanakan pembangunan transportasi kereta api dengan rute Kabupaten Merauke sampai Bovendigul sepanjang 600 km dan melewati 7 stasiun yang rencananya akan dimulai pada tahun 2025. Pembangunan jalur kereta api itu akan menjadi yang pertama di Pulau Papua. Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege. Progresivitas yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia, MRT Jakarta dan Kereta Cepat Indonesia ternyata juga diikuti oleh badan usaha milik negara lainnya yang terhubung. PT Inka salah satunya. Perusahaan milik negara ini merupakan pemain penting dalam industri kereta api, bukan saja dalam skala nasional, tapi juga skala internasional. PT Inka adalah produsen manufaktur kereta api pertama dan terbesar di Asia Tenggara. PT Inka mensuplai kebutuhan komponen kereta dalam negeri dan juga telah mengekspor produk-produknya ke Australia, New Zealand, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Sejak moda transportasi berbasis rel di Indonesia berevolusi menjadi lebih baik, PT Inka juga menuntut dirinya untuk melakukan terobosan. Salah satunya adalah dengan memproduksi LRT tanpa masinis yang kini digunakan oleh LRT Jakarta. Jadi, LRT Jakarta yang dioperasikan tahun 2023 ini adalah produk buatan dalam negeri. Moda transportasi berbasis rel memang membutuhkan sosialisasi lebih aktif, khususnya di luar Jawa. Karena rata-rata masyarakat di wilayah itu belum terbiasa dengan penggunaan kereta api. Berbeda dengan di Pulau Jawa yang sudah sehari-hari menggunakan moda transportasi ini untuk perjalanan jauh. Jika kita bicara sejarah kereta api, maka Indonesia memang negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki jalur kereta api. Bahkan negara kedua di Asia setelah India. Indonesia memiliki jalur kereta api tertua yang dibangun pada tahun 1864 yang menghubungkan kota Semarang dan Kelurahan Tanggung di Jawa Tengah. Dari situ perkembangan kereta api terus berlanjut, bukan saja di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera dan Sulawesi. Pembangunan jalur kereta api Aceh dibuat tahun 1876, di Sumatera Utara tahun 1889, kemudian di Sumatera Barat pada tahun 1891, sementara di Sumatera Selatan dikerjakan tahun 1914, dan jalur kereta pertama di Pulau Sulawesi dibangun pada tahun 1922. Untuk Pulau Kalimantan, Bali, dan Lombok saat itu memang belum sampai tahap pembangunan. Pada perkembangannya, penggunaan transportasi kereta api di Indonesia terus berlanjut. Hingga menjelang kemerdekaan, total panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai sekitar 8.000 km. Sayangnya di era Orde Baru, penggunaan kereta api tidak lagi menjadi prioritas pemerintah. Transportasi darat berbasis rel diganti dengan penggunaan kendaraan berbasis roda. Jalan-jalan dibangun untuk memperluas operasional mobil dan motor. Banyak jalur kereta api peninggalan Belanda dan Jepang dinonaktifkan. Beberapa alasan penghentian tersebut karena sepinya penumpang dan juga mobilisasi sumber daya alam lebih mengutamakan penggunaan kendaraan bermotor. Alhasil, di era itu tercatat sekitar 3.343 km jalur kereta api sudah tidak lagi dipergunakan dari total 8.159 km atau jalur kereta yang dibangun sejak era kolonial. 40%-nya sudah hilang. Berdasarkan data, saat ini Indonesia berada di posisi 28 dunia yang memiliki jumlah rel terbanyak. Meskipun untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi yang pertama dengan total 7,2 ribu km di atas Thailand dan Malaysia. Namun dengan ukuran luas negara ini, jumlah itu masih belum ideal. Kini pemerintah Indonesia
Indonesia berusaha menghidupkan kembali beberapa rute kereta api yang dulu hilang, sekaligus membangun jalur baru demi mengejar target pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apa yang menjadi kendala adalah banyak rel yang sudah lama terbengkalai, beralih fungsi, bahkan diduduki secara ilegal oleh warga. Kemudian untuk pembangunan jalur baru selalu bermasalah pada pembebasan lahan. Yang juga menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia adalah mengubah budaya masyarakat yang selama beberapa dekade terbiasa dengan kendaraan bermotor. Di kota besar seperti Jakarta, perubahan penggunaan transportasi massal skala cepat seperti kereta api, MRT, dan LRT adalah sebuah kebutuhan dan alasan efisiensi. Namun di kota-kota kecil, khususnya di luar Pulau Jawa, penggunaan kereta api belum menjadi prioritas utama. Menjadi negara maju membutuhkan perubahan mindset, kebiasaan, dan juga perilaku. Jika kita lihat revolusi kereta api di Indonesia seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, khususnya di Jakarta, kita bisa lihat bagaimana masyarakat ternyata bisa menjadi teratur. Dari yang dulunya susah diatur, tidak bayar tiket, naik di atas gerbong kereta, bergantung di pintu kereta, maka lihat sekarang, berubah 360 derajat. Artinya, masyarakat ternyata bisa dibentuk menjadi lebih baik. Jadi begini, negara maju cenderung memiliki infrastruktur dan transportasi publik yang lebih baik dan lebih maju. Mereka mengalokasikan sumber daya yang besar untuk membangun dan memelihara sistem transportasi, termasuk jaringan kereta api. Pada dasarnya, transportasi publik yang efisien dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi karena alasan mobilisasi dan akses yang lebih mudah. Di Asia Tenggara, Indonesia memang masih berada di bawah Singapura dan Malaysia dalam hal kualitas perkeretaapian. Tapi itu wajar. Negara ini belum lama bangun dari tidurnya, sedang menggeliat dan mengejar ketertinggalannya.